Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 306. Pak Argatama menatap layar yang sama. Suara cucunya menghantam tepat di ulu hatinya. Pelan-pelan, sudut matanya mulai basah. Dia menunduk, menekan matanya dengan ibu jari, menyembunyikan isak yang nyaris keluar. Tangan satunya merangkul Alina, menarik tubuh mungil itu ke pelukannya. Alina takut, ya? Tanyanya dengan suara parau. Alina mengangguk kecil. Alina, gak punya ibu lagi kalau bunda gak ada. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Pak Argatama memejamkan mata. Tubuhnya menggigil, menahan tangis. Namun, kalimat berikutnya dari Alina membuat hatinya benar-benar pecah. Alina malah sama Om Davi. Kalau saja Om Davi gak mukul bunda, bunda gak akan bobo di rumah sakit. Pak Argatama menegang. Matanya membelalak sesaat. Sayang, kamu lihat. Alina mengangguk lemah. Alina melihat Om Davi mukul perut bunda. Alina lihat Tante Alea mukul wajah bunda. Pak Argatama menelan air liurnya. Dia tak menyangka Alina menyaksikan kekerasan dua kali yang dialami ibunya. Sayang, Om Davi gak sengaja. Tapi dia mukul. Potong Alina cepat. Alina lihat, kek. Alina lihat sendiri. Bunda jatuh, telus diem. Alina takut banget. Jantung Pak Argatama seperti diremas erat dari dalam. Seketika dia menyadari, luka di dada cucunya jauh lebih besar dari yang terlihat. Bukan hanya trauma melihat ibunya tak sadarkan diri. Namun, dia juga memikul beban, menyimpan amarah, dan perasaan bersalah karena menyaksikan semuanya. Kek, kenapa? Ya, bunda selalu dijahatin. Tanya Alina lagi, suaranya mulai bergetar. Waktu itu sama Tante Alea, sekarang sama Om Davi. Alina gak suka, kek. Alina gak suka bunda dijahatin. Untuk sejenak, Pak Argatama hanya bisa memeluk erat cucunya. Dia tak menjawab, tak mampu. Karena sejujurnya, dia pun tak tahu harus menjawab apa. Alina tak lagi banyak berkata. Setelah pembahasan dengan sang kakek, dia duduk tenang di samping Pak Argatama. Tangannya lincah membuka galeri foto dan video di ponsel Azarin. Jemari mungil itu menyentuh satu persatu rekaman kenangan, tawa kecilnya di taman, suara Azarin yang merekamnya saat belajar menyanyi, momen saat mereka membuat panca keberantakan di dapur kecil rumah mereka. Tak banyak wajah Azarin terekam, hanya suaranya yang terdengar lembut, hangat, mengalun seperti doa. Dan bagi Alina, itu sudah cukup. Seolah suara itu memeluknya kembali dalam bayang. Namun, damai itu sekejap terenggut saat jempolnya tak sengaja menyentuh salah satu video dengan layar gelap. Tak ada gambar yang muncul, hanya suara. Tetapi, suara itu menusuk telinga dan hati siapapun yang mendengarnya. Suara seorang perempuan, meninggi, marah, getir. Jika Davian membatalkan lamarannya, kamu orang pertama yang paling kubenci, Sa. 40. Alina tertegun. Wajahnya berubah, menoleh cepat ke arah kakeknya yang kini sudah menegang. Pak Argatama, yang semula duduk bersandar tenang, langsung membalikkan tubuhnya, menatap layar ponsel itu dengan mata tajam dan penuh kaget. Sayang, boleh kakek lihat itu? Ucapnya tergesa, sedikit membentak karena panik, meski nadanya mencoba tetap lembut. Alina, yang kaget oleh suara kakeknya, hanya bergeming. Ponsel masih di tangannya, tetapi tak bergerak. Dia sendiri tampak kebingungan, tak sadar bahwa rekaman itu ada. Jemarinya gemetar. Video itu terus berjalan masih tak ada gambar, tetapi suara masih terekam. 41. Rekaman itu terus mengalir, menusuk satu demi satu bagian hati Pak Argatama. Tangan tuanya menggenggam erat ponsel Azarin, hampir bergetar, sementara wajahnya menemucat, rahangnya mengeras.
Alina yang duduk di sampingnya menatap sang kakek tanpa berkata-kata. Meski tak sepenuhnya mengerti, gadis kecil itu tahu ada sesuatu yang salah. Sebenarnya kamu yang tidak ingin aku yang masuk ke dalam keluarga Argatama, kan? Kamu tidak ingin aku bahagia, kan? Kamu terlalu egois. Suara Alea terdengar tajam dan nyaring. Dentuman emosi di dalamnya tak bisa dibantah, penuh dendam yang lama terkubur. Diikuti oleh suara lirih Azarin yang hanya membalas dengan, "Astagfirullah." Kemudian hening sesaat, sebelum suara Azarin kembali terdengar, kali ini lebih tegas meski tetap lembut. "Kak, kamu bilang aku egois, sementara kamu datang ke rumahku tanpa izin, menamparku di depan anakku, lalu sekarang kamu menyalahkanku karena hatimu patah." Seakan rekaman itu menelanjangi semua topeng yang selama ini disimpan rapi oleh Alea. Dia tak lupa saat Alea mengatakan jika Azarin merendahkannya, tetapi faktanya Alea datang, dan menamparnya perkara restu yang Azarin berikan. Pak Argatama semakin tegang. Suara di ponsel seolah mengiris kesadarannya, mengguncang seluruh rasa bersalahnya. Setelah Davian menuding Azarin, hingga menantunya kini terbaring di ICU. Andai saja Davian lebih dulu mendengar rekaman ini, putranya sendirilah yang membatalkan lamarannya. Rasa sesak itu makin membuncah. Napasnya memburu, wajahnya pucat. Alina yang melihat itu, menatap penuh keheranan. "Kakek, kenapa mukanya tegang?" Pak Argatama tak menjawab. Dia hanya mengangkat tangan, mengusap kepala cucunya pelan. Pria parubaya itu menggeleng. "Kakek baik-baik saja, tapi, boleh kakek simpan dulu handphone bunda, ya?" "Kakek sakit?" tanya Alina kembali dengan suara polos. Alina mengangguk kecil, walau matanya tampak bingung. Pak Argatama memasukkan ponsel itu ke dalam saku jasnya. Matanya menatap ke arah ruang ICU, di balik kaca bening itu tubuh Azarin masih terbaring tak sadarkan diri. Menantinya yang dia kenal selalu tenang, dan selalu memendam. Bahkan dalam rekaman tadi, tak ada satupun Azarin merendahkan Alea, melainkan Alea lah yang terus menuding dan berakhir dengan sumpah. Waktu terus berdetak lambat di lorong ICU. Kesunyian malam hanya diisi suara alat monitor dari dalam ruang perawatan dan sesekali langkah kaki para petugas medis yang lalu lalang. Pak Argatama duduk di kursi tunggu, sesekali melirik jam dinding rumah sakit yang terasa bergerok begitu lambat. Din dan sang istri belum juga kembali dari kantin. Tangan tuanya bergerak menggosok-gosok. Jantungnya berdebar tak karuan. Dia ingin segera bicara pada Din tentang rekaman itu. Namun, tiba-tiba ponsel Azarin berdering. Layar menyala, menampilkan sebuah nama yang membuat keningnya langsung berkerut. "Kak Alea." Untuk sesaat, Pak Argatama terpaku. Tak tahu harus apa. Ini bukan ponselnya. Namun, naluri sebagai kepala keluarga, sebagai mertua menyuruhnya bertindak. 42. Nada dering masih berputar. Alina yang kini duduk di sampingnya sambil memainkan boneka menoleh dengan polos. "Kek, angkat saja teleponnya. Siapa tahu bunda bangun dan itu penting." Pak Argatama ragu sejenak, lalu akhirnya menekan tombol hijau. Namun belum sempat menempelkan ponsel ke telinga, layar langsung mati panggilan berakhir. Dia baru saja menarik napas, saat tiba-tiba nada dering berbunyi lagi, masih dengan nama yang sama. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengangkat. Belum sempat ia menyelesaikan salamnya, suara sinis langsung menyeruak dari seberang. "Aku dengar kamu sakit, ya?" Bukan sakit, tapi koma." Suara Alea terdengar nyaring, tajam, penuh sarkasme. Di ujung sana, dia tertawa pendek, penuh penghinaan. "Tapi kok bisa nerima telepon?" Lucu. Udah ketebak sih. Kamu tuh ratunya drama, Sa. Demi cari simpati dari keluarga suamimu,
kamu rela banget akting koma. Gila. Pak Argatama membeku. Dadanya mengencang. Alea terus berbicara, tanpa jeda. Tak sadar bahwa yang mendengar bukanlah adiknya. Kamu pasti puas sekarang, kan? Kamu berhasil bikin Davian batalin lamarannya. Dia bahkan pamit ke aku tadi mau balik ke Mesir. Hebat banget kamu, Sa. Kamu tuh racun buat hidup aku. Kamu rusak semua rencanaku. Hidup kamu itu kutukan buat aku. Suara tawa Alea kembali terdengar, pilu tapi juga penuh kebencian. Semoga kamu beneran mati, Sa, di Argak ada lagi yang ngerusak hidupku. Terdengar embusan napas kasar di seberang sana, tetapi Pak Argatama tetap memilih diam. Waktu Davian melamar aku pikir, akhirnya aku bisa keluar dari keterpurukan, dan bisa membuktikan pada jenderal aku bisa bahagia tanpa dirinya. Aku bisa masuk ke keluarga Argatama. Keluarga terpandang dan terhormat. Tapi kamu hancurin semuanya. Dengan satu air mata kamu, dengan satu cerita menyedihkan kamu semua orang langsung balik ke kamu. Davian, bahkan dia rela batalin lamaran. Kamu puas, Sa? Alea terdiam sejenak, hanya embusan napasnya yang terus terdengar sangat berat. Demi Allah, Sa, dari sekian banyak manusia yang aku benci, kamu satu-satunya yang paling aku benci di dunia ini. Kamu dengar sekarang. Kalau ada kehidupan lain, aku cuma minta satu, aku gak mau jadi kakakmu. Aku gak mau jadi bagian dari hidupmu. Aku lebih baik lahir sebagai anak siapapun, asal bukan satu darah sama kamu. Suara Alea bergetar, seolah racun di dalam hatinya yang sudah terlalu lama menggenang dan kini tumpah ruah tanpa kendali. Hening. Alea tak lagi berkata-kata, membuat Pak Argatama berlaih melihat layar ponsel untuk memastikan Alea sudah mengakhiri atau belum. Namun, secara tiba-tiba suara Alea kembali terdengar. Apa ini cara kamu balas dendam ke aku? Karena dulu aku yang merebut jenderal dari kamu. Kamu dendam, iya. Dan sekarang, kamu balas. Kamu rusak semua rencana hidupku. Kamu hancurkan kebanggaanku, harga diriku, bahkan kesempatan terakhir aku buat dapat kehormatan yang sudah hilang. Dia tertawa miris, seperti orang yang kehilangan kendali penuh. Gak lucu, Sa. Kamu puas sekarang? Pasti puas banget kan kamu, lihat aku ditinggal Davian. Kamu pasti senang banget, ya, lihat aku dipermalukan seperti ini. 43. Ponsel di genggamannya terasa membakar. Kata-kata Alea terus menusuk telinga dan Pak Argatama tak menjawab. Matanya tertumbuk pada pintu ICU di seberang lorong. Setelah semua yang kamu berikan ke aku, setelah rasa malu ini, setelah kamu rusak semua rencanaku, kamu pikir kamu akan hidup tenang, Sa? Napas Alea memburu, seperti amarahnya tak cukup ditampung oleh tubuhnya sendiri. Aku bersumpah, demi semua yang tersisa dari harga diriku, aku doakan dininggalin kamu. Ya, kamu lagi hamil sekarang, aku pun begitu. Tapi beda, kamu punya semuanya, aku cuma punya rasa kalah. Suaranya meninggi, bergetar. Luka yang dia pendam menjelma jadi semburan racun yang dilontarkan tanpa ragu. Kalau aku gak bisa bahagia, maka kamu juga gak akan pernah bahagia. Kalau Davian bisa ninggalin aku, maka kamu juga akan merasakan rasanya ditinggalin sama suami yang kamu cintai setengah mati. Tawa getirnya menyusul, tak ada kebahagiaan di dalamnya. Hanya amarah dan kehancuran yang terbungkus dalam suara sumbang. Kamu tuh penyakit, Sa. Kamu racun buat hidup orang lain. Kamu pikir kamu korban? Enggak. Kamu yang selalu jadi alasan kenapa aku gagal. Kamu selalu ada di tempat yang seharusnya jadi milikku. Pak Argatama tak berkedip. Ponsel di tangannya seperti bara. Suara Alea masih menggema di telinganya,
menyayat dan menyisakan luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar kemarahan. Dia memejamkan mata sesaat, mencoba menahan gejolak dalam dadanya yang mulai bergemuruh. Dunia seakan berputar lebih lambat, antara tak percaya dan nyeri, antara marah dan kecewa. Dia nyaris tak mengenali lagi siapa Alea sebenarnya. Jemarinya yang menggenggam ponsel menegang, nadi di pelipisnya berdenyut. Untuk sejenak, dunia terasa hening, tetapi kepalanya riuh oleh kenangan saat dia mengenal Alea pertama kali, di Makkah. Kemudian, minggu lalu, saat Davian membawa Alea ke apartemen. Wanita itu tampak lembut, penuh sopan santun, tutur katanya tenang. Namun, sekarang dia seperti tertampar oleh kenyataan. Lalu bagaimana bisa Alea mengatakan jika Azarin merendahkannya? Apakah itu cuma fitnah? Jangan harap kamu bisa hidup tenang. Kamu pikir kamu pemenang? Enggak, Za. Kamu juga pecundang. Dan sekarang waktunya kamu jatuh. Biar kamu ngerasain gimana rasanya ditinggal orang yang kamu cintai. Biarkanmu tahu gimana rasanya kehilangan suami. Biar Din pergi. Biar hidup kamu remuk. Tubuh Pak Argatama bergetar, dia menahan gejolak amarah yang semakin membara di dada. Kita lihat saja, setelah apa yang kamu lakukan ke aku akan diam saja. Hahaha, tidak, Za. Aku tidak akan. Cukup, Alea. Bentak Pak Argatama tiba-tiba. Suara Alea pun tidak terdengar sama sekali. Saya tidak tahu, ujar Pak Argatama dengan suara berat. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu lancang menyumpahi adiknya sendiri, ketika sang adik sedang terbaring koma, berjuang antara hidup dan mati di ruang ICU. Dia menarik napas dalam, lalu melanjutkan, suaranya tetap terkendali namun penuh luka. Alea, apakah luka di hatimu sudah sebegitu dalamnya hingga menutup akal dan nurani? Apakah iri bisa membutakan mata, dan dendam bisa membunuh kasih seorang kakak? Diam. Tak ada suara dari seberang. Namun, Pak Argatama tidak sedang mencari jawaban. Aza itu adikmu. Bukan musuhmu. Bukan pesaingmu. Dia tidak pernah melukai kamu, Alea. Bahkan, saya. 44. Belum pernah mendengar sepatah kata pun darinya yang menjelekkan namamu meskipun kamu telah berkali-kali mempermalukannya. Suara Pak Argatama mulai bergetar, namun bukan karena emosi, melainkan karena kesedihan yang menyesakkan. Kamu tahu, yang paling menakutkan dari luka keluarga, bukan karena tajamnya perkataan, tapi karena yang menusuk, adalah darah daging sendiri. Dia menatap lantai, mencoba menelan emosi yang menggumpal di tenggorokannya. Apa kamu juga yang meracuni pikiran Davian hingga dia tak lagi bisa membedakan yang benar dan salah? Kamu tahu, Azarin masuk rumah sakit karena ulah Davian yang membelamu membabi buta. Azarin, Alea, dan kamu justru berdoa agar dia kehilangan segalanya. Sejenak dia menghela napas. Jikapun, hari ini Davian nekat datang kembali dan bersikeras ingin melamarmu, maka saya, Argatama, ayahnya, tidak akan pernah memberikan restu. Hening. Kehormatan keluarga ini tidak dijaga dengan gelar, atau garis darah, Alea. Tapi dengan hati yang bersih, dan lisan yang tidak membunuh. Dia mengusap wajahnya, mencoba menepis kenyataan, tetapi perkataan Alea terlalu nyata, terlalu kejam untuk diabaikan. Perempuan yang sedang kamu doakan hancur itu, adalah perempuan yang selalu pulang paling pertama kalau keluarganya sedang retak. Yang selalu diam, bahkan saat disakiti. Sekali lagi dia menarik napas dalam, lalu mengembuskannya panjang, penuh beban. Alea, kamu boleh kecewa. Kamu boleh menangis karena rencana hidupmu hancur. Tapi tidak dengan menyiram luka orang lain hanya agar kamu merasa sembuh. Dendam itu seperti menggenggam bara, kamu pikir kamu membakarnya untuk orang lain,
padahal yang pertama terbakar adalah tanganmu sendiri. Sambungan telepon itu terputus mendadak, meninggalkan layar ponsel yang kembali gelap. Pak Argatama hanya terdiam mematung, jemarinya masih menggenggam ponsel Asarin yang terasa berat, seakan memuat seluruh beban kalimat-kalimat jahat dari Alea. Matanya perlahan beralih, menatap tubuh Asarin yang masih terbaring lemah di balik kaca ruang ICU, dibalut jilbab tipis, serta selimut rumah sakit dan deretan alat medis yang terus menyala. Wajah menantunya itu terlihat tenang, seolah sedang tertidur lelap, padahal baru saja menjadi sasaran kebencian yang paling kejam dari saudara kandungnya sendiri. "Papa minta maaf, Nak," bisik Pak Argatama lirih, tenggorokannya tercekat. "Atas perlakuan Davi. Papa menyesal tak melerai sejak awal." Dia menggenggam ponsel di dadanya, seakan ingin meredam gemuruh perasaannya. Sementara itu, di kantin rumah sakit, suasana yang sebelumnya senyap berubah menjadi riuh oleh suara kaca pecah. Gelas yang sebelumnya berada di pinggir meja tersambar oleh tangan Bu Mahira tanpa sengaja. Bunyi pecahannya membuat semua kepala menoleh. Wajah Bu Mahira pucat, kedua tangannya sempat bergetar. Beberapa pegawai kantin mendekat. Maaf sekali. Saya tidak sengaja," ucap Bu Mahira buru-buru, menunduk, panik dan canggung. "Saya akan ganti kerugiannya." "Tak apa, Bu, kami yang akan bersihkan." "Tidak usah diganti, tenang saja," ucap salah satu pegawai dengan ramah. 45. Namun tubuh Bu Mahira masih bergeming, napasnya tiba-tiba tak beraturan. Ada rasa nyeri yang muncul di dada, tetapi tak sempat dia ucapkan. Hatinya merasa ada sesuatu yang tak beres. Bukan hanya tentang Asarin, seperti ada firasat lain yang mendesak.